Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan membagikan 7 tips cara bermain saham yang aman untuk pemula dan dijamin cuan. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Bagi para pemula yang tertarik untuk berinvestasi saham, teman-teman perlu mengetahui beberapa tips cara bermain saham yang aman agar tidak menghasilkan kerugian, atau bisa disebut dengan boncos. Jadi para investor pemula perlu mencari tahu dulu sebelum bermain saham dan juga sebelum terjun ke dunia investasi atau masuk ke dalam bursa saham. Dengan begitu, investasi teman-teman akan menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan harapan. Untuk bermain saham, teman-teman perlu komitmen yang kuat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab saham yang disebut sebagai investasi yang tinggi resiko, investor bisa saja mengalami kerugian berupa capital loss. Namun, investor juga bisa meraup keuntungan hingga 20% atau lebih dalam 1 tahun. Jadi, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah pilihlah sekuritas yang tepat. Sebelum membahas seputar cara bermain saham, pastikan teman-teman mengetahui beberapa perusahaan sekuritas atau broker saham. Sebab berbeda sekuritas, maka berbeda pula biaya transaksi yang dikenakan kepada para investor. Biaya transaksi adalah biaya pembelian dan penjualan saham. Biaya inilah yang akan jadi sumber pendapatan broker suatu sekuritas yang bersangkutan. Biasanya investor akan diharuskan untuk membuka rekening efek yang difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan sekuritas. Jadi para investor bisa mengisi dana atau top up ke rekening efek tersebut. Jadi uang di dalam rekening itulah yang bisa digunakan untuk membeli saham-saham yang teman-teman inginkan. Jadi dalam memilih sekuritas, teman-teman bisa memilih yang menetapkan biaya transaksi yang kecil. Sebab biaya yang kecil cenderung memberi keuntungan lebih bagi para investor. Meski begitu, bukan berarti yang biayanya besar tidak layak untuk dipilih. Bisa jadi pelayanan yang diberikan justru lebih bagus. Tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan anggaran teman-teman. Jika sudah mantap memilih, siapkan dokumen-dokumen terkait pembukaan rekening. Dan yang kedua adalah jangan gegabah. Jika rekening dan aplikasi trading sudah siap, maka teman-teman harus memutuskan jumlah transferan dana ke rekening efek tersebut. Tak jarang keraguan akan muncul saat teman-teman berniat untuk berinvestasi. Dalam transaksi saham, teman-teman akan mengenal satuan lot, di mana satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan anggaran yang teman-teman miliki. Namun pastikan teman-teman tidak menggunakan uang teman-teman sepenuhnya. Jadi teman-teman bisa melakukan top up dana sekitar 10% dari penghasilan bulanan untuk membeli saham setiap bulannya. Jangan gegabah dengan menaruh uang yang berjumlah besar atau uang teman-teman ditaruh di saham secara maksimal. Jadi jika harga saham sedang naik, teman-teman harus mendapatkan keuntungan yang besar. Namun jika saat turun, kerugian yang akan teman-teman alami juga secara besar juga. Jadi yang selanjutnya, yang ketiga adalah pilihlah saham di indeks LQ45 atau IDX 30. Daftar saham yang dikeluarkan BEI atau Bursa Efek Indonesia adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham. Hal itu biasanya dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Untuk para pemula yang bingung dengan pembelian saham pertama, teman-teman bisa memilih saham di indeks LQ45 atau IDX 30. Karena saham-saham di indeks tersebut biasanya memiliki likuiditas yang tinggi. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdaftar juga merupakan perusahaan dengan latar belakang dan fundamental yang dinilai baik. Dan yang keempat adalah belilah saham perbankan atau consumer goods. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman tahu adalah tentang memilih saham perbankan atau consumer goods. Dua perusahaan tersebut akan cocok untuk dijadikan saham pertama sebab investor jadi bisa belajar cari investasi yang bijak. Sebab keduanya merupakan perusahaan dengan bisnis yang sederhana. Selain itu produk-produk mereka juga digunakan masyarakat sehingga mereka selalu mencetak laba yang signifikan. Dan yang kelima, tentukan mau jadi investor atau trader. Cara bermain saham untuk pemula ialah dengan menentukan
teman-teman harus menjadi seorang investor ataukah trader. Trader sendiri memiliki sifat mencari keuntungan dari harga yang kadang bisa naik atau juga bisa turun dalam waktu yang relatif singkat. Sementara jika teman-teman ingin menjadi seorang investor, teman-teman akan disarankan menyimpan saham dalam waktu yang lama dan menanamkan keuntungan di kemudian hari. Banyak orang yang mengalami kerugian karena labil menentukan pilihan mau jadi investor atau menjadi trader. Yang selanjutnya yang keenam adalah belilah saham saat harga turun. Banyak investor yang menganggap bahwa saat harga indeks saham menurun adalah saat yang buruk untuk membeli saham. Padahal pandangan seperti itu tak sepenuhnya benar. Sebab teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang maksimal secara maksimal saat harga naik di kemudian hari. Meski begitu, pastikan teman-teman juga mempertimbangkan segala aspek agar tidak salah langkah. Jadi, yang selanjutnya adalah pilihlah saham yang berfundamental baik dan keuangannya juga baik. Selain memilih saham LQ45 atau ID30, cara bermain saham selanjutnya adalah dengan memilih saham dengan fundamental keuangan yang baik. Teman-teman juga perlu melihat portofolionya, rekam jejak usahanya, dan kondisi keuangan. Dengan begitu, teman-teman bisa menekan angka kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Itulah 7 tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Dan mungkin jika teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan klik di kolom komentar. Teman-teman request bebas untuk mempertanyakan kepada saya. Dan jika saya nanti sempat, saya akan balas satu persatu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.